Halo, pada kesempatan hari ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan laporan akhir untuk research topik kelompok kami. Judul dari laporan kami itu, apakah Jakarta sudah siap menggunakan self-driving car? Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Saya Johan, lalu ada Alfred, Jennifer, Eric, dan Imade Ganal. Sebelumnya, apa itu self-driving car? Self-driving car atau dalam bahasa Indonesia disebut juga mobil yang menyetir sendiri. Itu adalah teknologi terbaru yang dimana mobil bisa bergerak tanpa perlu ada manual driver atau supir. Jadi self-driving car itu di luar negeri itu terutama di negara-negara maju itu 80% konsepnya sudah mulai terbentuk. Nah, kita ini ingin membahas bagaimana masyarakat di Indonesia, khususnya di daerah DKI Jakarta, menanggapi perkembangan teknologi self-driving car ini. Mulai dari potensi-potensinya sampai masalah yang mungkin menghambat teknologi ini masuk atau digunakan di DKI Jakarta. Untuk identifikasi masalahnya, teknologi itu kan yang kita tahu itu berkembang sangat pesat nih. Jadi kita tidak menutup kemungkinan bagaimana self-driving car itu atau yang mobil yang bergerak sendiri itu karena ada teknologi AI-nya masuk ke pasar Indonesia. Karena untuk di negara maju seperti di Amerika Serikat, di negara-negara di Eropa, dan juga bagaimana brand-brand mobil terkenal seperti BMW, Mercedes-Benz, dan lain-lain itu sudah mulai memperkenalkan self-driving car. Dan sudah ada yang menjual self-driving car yaitu Tesla, seperti kita tahu. Untuk rumusan masalahnya itu, kelompok kita ada 4. Yang pertama itu kita ingin tahu bagaimana kondisi jalanan di DKI Jakarta. Lalu kita ingin tahu bagaimana self-driving car bekerja. Lalu, apakah hubungan keamanan self-driving car dengan kepercayaan publik? Dan yang keempat, pandangan masyarakat Indonesia terhadap adanya self-driving car di Indonesia, khususnya DKI Jakarta. Untuk study literature akan dibawakan oleh teman saya Jennifer. Untuk membackup hasil penelitian kita melakukan study literatur. Study literatur yang pertama ada yang namanya cara kerja sistem self-driving car. Di study literatur ini kita mencari apa sih kunci-kunci dari self-driving car. Nah, yang ditemukan ternyata ada 4 kunci dari self-driving car. Yang pertama itu car navigation, di mana mencari jalan tercepat dari lokasi sekarang ke tujuan menggunakan GPS. Nah, yang kedua ada yang namanya path planning, perencanaan jalur dengan menggunakan map matching dan global path planning. Yang ketiga ada environment perception, di mana mencari informasi terhadap lingkungan sekitarnya dan juga membandingkan realita sama GPS yang didapatkannya. Terus ada juga yang keempat car control, di mana tahap ini semua tahap-tahap sebelumnya digunakan untuk memberi informasi yang cukup bagi AI sistem mobil self-driving car untuk menentukan kecepatan dan arah mobil untuk maju. Terus yang kedua ada literatur terhadap penerimaan self-driving car dalam masyarakat. Nah, dalam hal ini dicari apa sih hal penting yang dalam self-driving car bagi masyarakat, dan didapatkan adalah fungsionalitas dan keamanan. Fungsionalitas ini dapat kita dapatkan dalam self-driving car dengan adanya HMI, Human Machine Interface, yang ada dalam setiap self-driving car, yang memberi informasi penting terhadap pengemudi tentang kondisi kendaraannya saat berkendara. Dan yang kedua, keamanan tadi, dengan ada keamanan kita bisa melindungi mobil dari serangan sinyal hijack yang bertujuan untuk membajak mobil yang mempengaruhi sistem pengemudi. Nah, untuk penelitian ada 7.755 responden dari 116 negara yang menunjukkan dari skala 1 sampai 6, setuju sampai sangat setuju, tidak setuju sampai sangat setuju, dan hasilnya dijawab adalah 4,48 untuk penggunaan self-driving car lebih mudah untuk dipakai.
Terus juga ada nilai rata-rata 4,36 untuk kepercayaan masyarakat terhadap driverless car. Terus juga 4,38 yang percaya bahwa akan selalu ada kecelakaan maupun pakai self-driving car atau tidak. Dan didapati hasil kesimpulan bahwa dengan rata-rata yang hasil lebihnya dari nilai 4, bahwa self-driving car ini mendapatkan ketertarikan dari masyarakat. Untuk sehari literatur selanjutnya dilanjutkan oleh Ganal. Baik, saya akan membahas untuk lebih ke kondisi jalan di Jakarta. Nah, menurut jurnal yang dibuat oleh Megawati Bartos, itu mengenai tentang pelanggaran hukum yang terjadi di Jakarta. Jakarta setiap tahunnya pelanggarannya itu meningkat, di mana tercatat di tahun 2015 itu terjadi 74,94%. Nah, dari data tersebut pun itu kita bisa katakan bahwa pelanggaran lalu lintas di Indonesia itu masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, kita khawatir kalau persepsi tentang self-driving car ini di masyarakat tuh masih kurang tepat. Nah, hal yang perlu dipertimbangkan juga itu dari kejadian pelanggaran lalu lintas adalah bagaimana mentalitas pengguna jalan. Seperti yang kita ketahui di lalu lintas sering terjadi keributan antara pengguna jalan. Nah, dalam jurnal yang ditulis oleh Reva itu ditulis kalau kejadian seperti ini itu sangat berpengaruh dalam mengukur kesiapan mental pengguna jalan terhadap siap atau tidaknya mereka untuk menggunakan self-driving car. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Alfred. Baik, terima kasih. Saya akan membahas tentang rumusan hipotesis yang kita buat. Yang pertama adalah kondisi jalan di Jakarta kurang baik akibat banyaknya pelanggaran di jalan. Yang kedua, jika publik masih ragu akan keamanan self-driving car, maka publik akan susah untuk menerimanya. Sehingga yang ketiga adalah self-driving car belum siap digunakan untuk di Indonesia, khususnya DKI Jakarta. Nah, metode yang kami gunakan dalam penelitian tersebut mulai dari persiapan, yaitu mengidentifikasi masalah yang ada, lalu merumuskannya. Dari masalah tersebut, kami bisa membuat kuesioner yang dapat membantu kami mengetahui pendapat masyarakat. Yang kedua adalah pengambilan data. Kami mengambil data-data yang diperlukan dari hasil kuesioner yang sudah kami persiapkan. Juga kami melakukan study literature untuk backup dan membantu kami dalam menganalisis data. Sehingga pada tahap analisis kami bisa menganalisa data yang kami dapat dari responden dan menyesuaikannya dengan jurnal atau artikel yang kami baca. Berikut adalah kumpulan dan analisa data yang dari kuesioner yang kami sebar ke 65 responden. Kuesioner pertama yaitu umur responden. Dari 65 responden dapat dilihat bahwa umur responden dengan persentase terbesar adalah berumur 18-25 tahun, yaitu 87,7%. Sehingga pada umur-umur tersebut memang sangat cocok karena merupakan generasi muda yang akan lebih terpapar terhadap teknologi di masa depan. Kedua yaitu pekerjaan responden. Dari data responden kami mendapatkan bahwa sebanyak 86,6% sedang memiliki profesi sebagai mahasiswa, 12,3% sedang bekerja sebagai pegawai, karyawan atau wira swasta, dan sisanya merupakan pelajar sekolah. Kuesioner ketiga merupakan seberapa optimal jalan yang ada di Jakarta. Dari skala 1 tidak optimal hingga 5 sangat optimal, pilihan jawaban terbanyak yang dipilih oleh responden adalah 2 dan 3 sebanyak 40%, yaitu masyarakat menganggap bahwa jalan di Jakarta masih cukup optimal hingga kurang optimal, sehingga dapat kami simpulkan bahwa masyarakat masih belum yakin bahwa jalan di Jakarta itu sudah masuk kategori optimal. Yang berikutnya adalah seberapa sering pelanggaran lalu lintas ditemukan. Dari skala 1 tidak sering hingga 5 sangat sering. Banyak dari responden kami yang menjawab dengan persentase terbesar, yaitu
cukup sering dengan skala 4. Ini membuktikan bahwa pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi di Jakarta. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Erik. Halo, nama saya Erik Wijaya. Saya akan menjelaskan tentang bagian selanjutnya. Dari diagram di atas bisa dijelaskan dari hasil dari pertanyaan apakah Anda tahu tentang self-driving car. Mayoritas menjawab iya dengan 83,1% dan tidak sebesar 16,9%. Jadi ini kesimpulannya yaitu semua orang menganggap bahwa mereka tahu tentang self-driving car. Terus yang gambar kedua, dari hasil kuesioner di atas terdapat jawaban iya untuk pertanyaan apakah kamu tertarik dengan adanya self-driving car. Jawaban iya sebesar 33,8%, tidak sebesar 10,8%, dan mungkin dengan total 55,4%. Jadi hasil kuesioner ini mengindikasikan bahwa mayoritas orang mungkin tertarik oleh self-driving car. Gambar berikutnya merupakan hasil dari pertanyaan apakah kamu lebih memilih mengendarai kendaraan sendiri atau mempercayai teknologi dalam mengendarai kendaraan. Hasil di atas menunjukkan bahwa mayoritas orang sebesar 64,6% memilih untuk mengendarai kendaraan sendiri dibandingkan dengan mempercayai teknologi. Gambar selanjutnya. Gambar selanjutnya merupakan hasil dari pertanyaan dengan adanya self-driving car. Menurut Anda, apakah lalu lintas akan lebih aman atau lebih bahaya? Kebanyakan orang dengan sebesar 55,4% menjawab bahwa lebih aman dan 10,8% menjawab lebih bahaya. Tapi selisihnya sangat tipis dengan 10,8%. Jadi dilihat dari hasilnya tersebut, mayoritas orang masih menganggap bahwa lebih aman menggunakan bila ada self-driving car. Gambar berikutnya, apakah alasan utama yang menyulitkan self-driving car di Jakarta? Ada 6 alasan. Tapi yang terbanyak alasannya yaitu banyaknya pelanggaran lalu lintas dengan 32,3%, disusul oleh jalan dan fasilitas lalu lintas yang belum memadai dengan 29,2%, serta banyaknya jalan yang didaftar di map yang masih tidak dapat dilewati dengan 21,5%. Hasil tersebut menjelaskan bahwa orang berpendapat banyak terjadi pelanggaran lalu lintas di Jakarta yang menyebabkan self-driving car menjadi sulit. Gambar selanjutnya merupakan hasil dari pertanyaan apakah self-driving car dapat mengurangi angka kecelakaan. Terus dari skala 1 sampai dengan 5, mayoritas responden memilih dengan angka 3 dengan total 38,5%. Disusul oleh angka 4 oleh 27,2% dan 2 dengan 24,6%. Jadi kesimpulannya yaitu mayoritas masih ragu atau tidak yakin dengan kemampuan self-driving car. Itu gambar selanjutnya menjelaskan tentang apakah self-driving car dapat membantu masyarakat dalam beraktivitas. Dari skala 1 sangat tidak setuju dan sampai 5 sangat setuju. Sebanyak 41,5% menjawab untuk memilih angka 4. Dengan angka 3 29,2% selanjutnya, lalu selisih antara jawaban 5 dan 2 hanya 1,6%. Jadi kesimpulannya yaitu mayoritas responden berpendapat bahwa self-driving car dapat membantu masyarakat dalam beraktivitas. Selanjutnya, apakah menurut kamu Jakarta sudah siap untuk menggunakan self-driving car? Mayoritas responden kita menjawab tidak dengan sebesar 84,6% dan hanya 15,4% yang menjawab iya. Jadi kesimpulannya mereka berpendapat bahwa Jakarta belum siap untuk menggunakan self-driving car. Mungkin dikarenakan alasannya yaitu kondisi jalan atau infrastruktur yang masih belum memadai, serta sikap kedisiplinan berkendara masyarakat yang masih cukup rendah. Kesimpulannya, jadi hasil kesimpulan dari proyek kami yaitu self-driving car merupakan inovasi teknologi transportasi yang sudah ada dan diterapkan di luar negeri. Teknologi mobil yang bergerak tanpa ada pengendara yang lengkap dengan menggunakan GPS, visual, dan laser sensor ini tentu akan mengubah dan mempermudah kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun di balik inovasi ini, tentu harus ada beberapa pertimbangan sebelum menerapkannya ke lalu lintas. Di Jakarta, beberapa daerah yang memiliki kondisi jalan yang kurang baik dan sering terjadi pelanggaran lalu lintas. Karena ini, sangat sulit untuk menerapkan self-driving car. Dari seluruh responden yang mengikuti survei kami, sebagian besar tertarik dengan teknologi ini, namun mayoritas sadar bahwa di Jakarta belum saatnya untuk menerapkannya. Dengan hasil analisa kami, Jakarta belum siap untuk menggunakan self-driving car. Demikian hasil dari proyek kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih.